Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Elvitasari, NPMC 1C021080, dosen pengampu yaitu Bapak Madaniata SE MSI Akasia. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mengenai bab 1 pengantar akuntansi. Di sini terdiri dari 6 poin di dalam bab 1 pengantar akuntansi, yaitu pengertian akuntansi, penggunaan informasi akuntansi, etika dalam penyajian laporan keuangan, standar akuntansi, asumsi dasar akuntansi, dan terakhir prinsip akuntansi. A. Pengertian akuntansi. Di dalam pengertian akuntansi terdapat 3 aktivitas utama dalam akuntansi. Yang pertama yaitu identifikasi. Maka apakah identifikasi itu? Identifikasi yaitu berupa bukti transaksi pada kejadian-kejadian bisnis yang terjadi selama masa operasional berjalan, apakah transaksi tersebut mempengaruhi posisi keuangan atau tidak. Maksudnya di sini yaitu ketika adanya kejadian-kejadian bisnis, maka kita akan menganalisis apakah bukti transaksi pada kejadian bisnis itu mempengaruhi posisi keuangan atau tidak. Jika mempengaruhi posisi keuangan, maka dicatat secara akuntansi. Namun, jika tidak mempengaruhi posisi keuangan, bukti transaksi tersebut, maka tidak perlu dicatat secara akuntansi. Selanjutnya, poin kedua yaitu record atau pencatatan. Di dalam tahap pencatatan atau tahap record terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi ke jurnal. Dalam mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi ke jurnal, maka kita harus ingat ada minimal 2 akun yang terlibat. Yang pertama yaitu akun di sebelah debit dan satu lagi akun diletakkan di kredit, di sebelah kredit. Dan karena di dalam akuntansi itu menggunakan double country system atau pembukuan berpasangan, yaitu debit dan kredit. Dan juga kita harus ingat dalam mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal, penjumlahan nilai debit dan nilai kredit harus sama atau seimbang. Setelah itu memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing, yaitu dengan memposting informasi tersebut dari jurnal ke buku besar masing-masing setiap saldonya. Selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Dalam menyusun neraca saldo yaitu dengan cara menjumlah saldo dari setiap akun-akun pada akhir periode. Setelah itu kita susun ke dalam suatu daftar yang namanya itu yaitu neraca saldo. Selanjutnya ketiga yaitu communication atau komunikasi. Komunikasi artinya berupa informasi, yaitu salah satu contohnya yaitu berupa informasi laporan keuangan. Maka untuk itu laporan keuangan itu pasti ada yang menggunakannya. Maka kita selanjutnya yaitu tahap poin ke B yaitu pengguna informasi akuntansi. Ada 2 pihak pengguna informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pihak internal. Pihak internal yaitu pihak yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yang membutuhkan informasi. Yang terdiri dari manajer pemasaran. Laporan keuangan bagi manajer pemasaran, penggunaan informasinya itu untuk menentukan harga yang akan dipasarkan nantinya agar dapat memaksimalkan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Maka di sini agar kedepannya bisa menguntungkan bagi perusahaan. B. Manajer keuangan. Penggunaan informasi yaitu berupa laporan keuangan bagi manajer keuangan yaitu untuk melihat cash perusahaan apakah cukup untuk membagikan dividen kepada pemegang saham atau tidak. Maksudnya di sini manajer keuangan akan
menggunakan informasi berupa laporan keuangan ini untuk memperhitungkan apakah cash perusahaan nantinya cukup untuk dibagikan kepada dividen kepada pemegang saham atau tidak, dan nanti akan diperhitungkan oleh manajer keuangan berapa dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya itu manajer sumber daya manusia atau human resource. Laporan keuangan yaitu untuk kegunaannya itu, contohnya itu untuk menentukan kenaikan gaji karyawan di dalam perusahaan. Dengan adanya informasi berupa laporan keuangan, maka manajer sumber daya bisa menentukan apakah keuangan di perusahaan tersebut bisa untuk menambah atau menaiki gaji karyawan di dalam perusahaan atau tidak. Jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka nantinya pasti bisa untuk menaikkan gaji karyawan atau memiliki kelebihan kas yang berlebih. Namun jika tidak, maka tidak bisa untuk menaikkan gaji karyawan di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu pihak eksternal. Pihak eksternal yaitu pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri dari investor. Investor yaitu orang yang memiliki kelebihan uang yang ingin menanamkan dananya itu atau uangnya itu ke dalam perusahaan, sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan dari yang mereka tanamkan modalnya tadi ke perusahaan itu. Kegunaan informasi laporan keuangan bagi investor yaitu untuk melihat perkembangan perusahaan apakah bagus secara kinerja sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi investor atau tidak. Jadi maksudnya di sini yaitu kegunaan laporan keuangan ini bagi investor yaitu untuk melihat apakah perusahaan itu secara kinerjanya itu bagus atau tidak. Namun kalau tidak bagus kan nantinya akan rugi bagi investor. Kalau bagus, perusahaan perkembangannya bagus, kinerjanya bagus, maka akan kedepannya itu akan memberikan keuntungan bagi investor. Yaitu kreditor, selanjutnya kreditor. Kreditor yaitu orang yang meminjamkan uang, sedangkan debitor adalah orang yang meminjam uang. Contohnya seperti bank. Bank itu meminjamkan uang kan kepada debitor, pada perusahaan-perusahaan yang ingin meminjamkan uang. Fungsi kegunaan laporan keuangan bagi kreditor yaitu untuk melihat dan menganalisis perkembangan perusahaan yang akan meminjamkan uang, apakah nantinya sanggup membayar atau tidak. Seperti contohnya seperti bank tadi, ketika perusahaan meminjam uang ke bank, maka bank akan turun tangan ke lapangan dan akan melihat informasi di perusahaan tersebut berupa laporan keuangan, apakah uang yang dipinjam oleh debitor sepadan dengan nantinya akan dibayarkan kepada perusahaan kepada bank. Maka apakah nantinya sanggup atau tidak perusahaan itu membayar utang yang telah ia pinjamkan ke pihak bank atau tidak. Maka mereka akan memperhitungkan berapa besarnya uang yang akan mereka pinjamkan dan yang akan dikembalikan oleh perusahaan kepada kreditor. Selanjutnya itu pemerintahan berupa otoritas pajak. Kegunaan laporan keuangan yaitu untuk melihat apakah perusahaan tersebut telah membayar pajak atau belum, dan juga untuk berapa persen pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Artinya di sini yaitu dengan adanya informasi laporan keuangan, maka pemerintah berupa otoritas pajak ini bisa memperhitungkan berapa besar persen yang akan dibayarkan, berapa persen pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan nantinya kepada otoritas pajak. Dan juga apakah ada tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada otoritas pajak atau belum, sudah atau belum. Kalau belum, nanti akan diperhitungkan berapa jumlah yang belum atau tunggakan yang belum dibayarkan.
Selanjutnya yaitu etika dalam pelaporan keuangan. Dalam etika dalam pelaporan keuangan, ketika menyajikan laporan keuangan, yang menjadi kunci utama yaitu menjunjung tinggi etika. Artinya, kita sebagai akuntan ketika menyajikan laporan keuangan harus benar-benar menyajikan laporan keuangan secara benar, jujur, tidak ada salah saji ataupun tindakan kecurangan, dan harus patuh terhadap standar akuntansi. Maksudnya di sini yaitu ketika saat menyajikan laporan keuangan, maka kita harus benar-benar menjunjung laporan keuangan secara benar. Jika tidak, maka pengguna yang memakai informasi berupa laporan keuangan kita tadi, maka akan salah dalam mengambil keputusan. Dari laporan keuangan itulah pengguna informasi seperti pihak internal, pihak eksternal tadi dalam memutuskan sebuah keputusan yang akan diambil. Maka untuk itu mereka akan salah dalam mengambil keputusan nantinya. Untuk itu kita harus memang sebagai akuntan harus benar-benar menjunjung tinggi etika dalam menyaji laporan keuangan, yaitu dengan menerapkan menyajikan laporan keuangan secara benar, jujur, tidak ada salah saji ataupun tindakan kecurangan, dan harus patuh terhadap standar akuntansi. Poin D, standar akuntansi. Di dalam melakukan proses akuntansi dalam laporan keuangan, maka perusahaan di dalamnya memiliki kelompok perusahaan yang memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda, yang terdiri dari yaitu standar akuntansi keuangan besar atau SAK berbasis IFRS. Di dalam standar akuntansi keuangan besar SAK berbasis IFRS ini yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam bursa efek di Indonesia, yaitu contohnya itu PT Indofood, PT Unilever, PT Gudang Garam, PT Sampurna, dan Bank BCA. Termasuk contoh lain-lainnya yang termasuk ke dalam bursa efek Indonesia. Contoh-contoh ini merupakan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dalam proses laporan keuangannya, maka melakukan prosesnya itu dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan besar SAK berbasis IFRS. IFRS ini yaitu merupakan standar akuntansi yang berlaku di dunia, yang mengeluarkan yaitu standar akuntansi IFRS yaitu International Accounting Standard Board atau IASB, dan IFRS memiliki saudara yaitu International Accounting Standard atau IAS yang dipusatkan di London, Inggris. Yang pertama kali diciptakan di London, Inggris. Sedangkan SAK ini yaitu standar akuntansi keuangan Indonesia sendiri, yaitu dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, sehingga SAK ini berbasis IFRS. Ketika IFRS mengalami revisi, maka SAK juga akan mengalami revisi karena berbasis IFRS. SAK berbasis IFRS. Ada juga SAK atau standar akuntansi keuangan besar ini berbasis yang namanya itu Financial Accounting Standard Board atau FASB, yang mengeluarkan adalah Dewan Amerika. Kemudian itu yang bermarkas di Amerika, kemudian mengeluarkan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP.
Contohnya itu perusahaan yaitu pada PT Agung Toyota di Bengkulu. PT Agung Toyota ini merupakan perusahaan besar, namun tidak masuk ke dalam bursa efek di Indonesia, sehingga tidak diwajibkan menggunakan standar akuntansi yang sama yang berbasis FRS. Karena PT Agung Toyota di Bengkulu ini menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik SAK atau SAK Etat. Selanjutnya itu standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM. Contohnya itu seperti industri rumah tangga kecil dan menengah. Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah SAK EMKM ini yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh mikro kecil dan menengah atau UMKM. Maka mereka dalam menyusun laporan melakukan proses laporan keuangan, mereka akan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAKP, yaitu standar yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya itu seorang PNS pada bagian Pranata laporan keuangan di Pemda Benteng dan Pemda Kaur. Maka mereka PNS tersebut akan menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAKP. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba. Standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba ini yaitu standar akuntansi dalam melakukan proses menyusun laporan keuangan, mereka tidak mengambil tujuannya itu tidak mencari keuntungan. Contohnya itu seperti lembaga swadaya, panti asuhan, dan lain-lain yang tidak mencari keuntungan. Maka mereka akan menggunakan standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba. Selanjutnya standar akuntansi keuangan syariah. Standar akuntansi keuangan syariah ini merupakan standar akuntansi yang bersifat komplementer atau standar yang melengkapi standar akuntansi lain yang sudah ada. Khususnya itu untuk perusahaan yang menjalankan bisnisnya itu secara syariah, yaitu dengan menggunakan standar akuntansi keuangan syariah atau melakukan perusahaannya itu secara Islam. Jadi menggunakan standar akuntansi keuangan syariah ini. Pada transaksi syariah seperti contohnya itu di dalam standar akuntansi keuangannya itu seperti contohnya mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istianah. Selanjutnya yaitu asumsi dasar akuntansi. Satu yaitu asumsi dasar akuntansi yaitu ekonomi activity. Artinya itu berasumsi bahwa perusahaan itu adalah entitas ekonomi yang berdiri sendiri, yang mana pencatatannya itu terpisah dari pemiliknya. Maksudnya di sini, itu aset perusahaan dan aset pribadi secara hukum terpisah karena harus terpisah secara hukum. Ketika perusahaan tersebut karena tidak bisa disatukan antara aset pribadi dan aset perusahaan, itu berbeda, harus terpisah. Dan juga ketika perusahaan tersebut memiliki banyak anak perusahaan, maka laporan keuangannya itu dibuat oleh induk perusahaannya sendiri. Maka laporannya itu satu yang dibuat oleh induk perusahaan.
Di sini ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama itu perseorangan. Perseorangan itu yaitu modal berasal dari satu orang. Laba yang akan dihasilkan jika mendapatkan keuntungan maka akan diterima sendiri, dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sendiri karena sifatnya itu dalam kepemilikan perseorangan. Dan juga tanggung jawabnya tidak terbatas. Sedangkan persekutuan yaitu modal berasal dari 2 orang atau lebih, dan laba dan rugi ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal. Tanggung jawab itu terbatas karena terdapat sekutu pasif dan sekutu aktif di dalam perusahaan. Sedangkan perseroan yaitu modal itu diberikan dalam bentuk pemilikan saham, sehingga laba dan rugi sama-sama, laba dan ruginya itu sama-sama ditanggung bersama-sama sesuai dengan berapa nilai saham yang akan diinvestasikan. Dan di perseroan ini juga tanggung jawabnya terbatas. Selanjutnya yaitu 2 going concern. Going concern. Going concern berasumsi bahwa entitas ekonomi itu didirikan tujuannya untuk berkelangsungan hidup atau beroperasional tetap terus berjalan secara jangka panjang. Maksudnya di sini dalam mendirikan perusahaan maka tujuannya kita itu untuk kelangsungan hidup atau operasional itu terus berjalan secara jangka panjang nantinya. Nggak mungkin kan secara jangka pendek. Jadi going concern ini tujuannya itu untuk kelangsungan hidup dan operasional tetap terus berjalan secara jangka panjang. Selanjutnya yaitu asumsi ketiga yaitu monetary unit. Berasumsi mengatakan semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Maka artinya di sini dengan kita menggunakan satuan mata uang dalam melakukan aktivitas akuntansi, yaitu untuk mempermudahkan akuntan dalam melakukan aktivitas tersebut. Walaupun itu bersifatnya barang, maka tetap harus dicatat secara ke dalam satuan mata uang, bukan per unit ataupun jumlah barang itu sendiri, agar untuk mempermudahkan akuntan dalam pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Keempat, asumsinya yaitu periodicity yang mengatakan bahwa dalam membuat dan menyusun laporan di dalam perusahaan sesuai dari beberapa periode tertentu. Contohnya itu laporan keuangan per bulan, laporan keuangan kuartalan atau per 3 bulan, laporan keuangan semester atau per 6 bulan, dan laporan keuangan per tahun. Maksudnya di sini yaitu sesuai dengan yang menentukan itu perusahaan itu sendiri. Apakah nantinya itu dalam menyusun dan membuat laporan itu dalam membuatnya itu apakah per bulan ataukah kuartalan atau per 3 bulan, semesteran atau per tahun. Tergantung perusahaannya itu sendiri dalam menyusun dan membuat laporan. Kelima yaitu akrual. Akrual berasumsi bahwa dalam pencatatan transaksi di mana transaksi sudah terjadi tetapi tidak mempertimbangkan adanya kas masuk dan keluar. Maksudnya di sini contohnya itu kita sudah menyelesaikan jasa kita, sudah memberikan jasa kita kepada pelanggan, namun pelanggan belum memberikan uangnya kepada kita atau belum kita terima uangnya, maka itu adanya pengakuan adanya itu pendapatan jasa, maka harus ada pencatatan transaksi.
secara akuntansi, sehingga tidak mempertimbangkan ada kas masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu F, prinsip akuntansi. Ada 5 prinsip akuntansi yang terdiri dari 1, prinsip pengakuan pendapatan. Menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan tanpa mempertimbangkan adanya kas yang masuk ataupun tidak. Maksudnya di sini seperti contohnya tadi, yaitu pendapatan jasa. Ketika kita sudah memberikan jasa kita atau barang kita sudah kita serahkan, namun uangnya belum kita terima, maka itu adanya pengakuan pendapatan terhadap perusahaan, maka kita harus catat adanya pengakuan pendapatan. Selanjutnya itu prinsip pengakuan beban. Menyatakan bahwa beban diakui ketika kita sudah merasakan manfaatnya tanpa mempertimbangkan apakah ada kas keluar atau tidak. Maksudnya di sini contohnya seperti karyawan, ketika kita sudah merasakan manfaat dari kinerja dari karyawan tersebut selama 2 minggu, maka kita harus akui bahwa adanya pengakuan beban. Namun kita belum membayar gaji karyawan tersebut kepada karyawan, perusahaan itu belum membayar gajinya kepada karyawan, maka itu kan jadinya beban bagi perusahaan. Jadi ada pengakuan beban, sehingga harus dicatat secara akuntansi. 3, prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran ini menyatakan bahwa nilai dinyatakan dalam satuan moneter yang harus dicatat dan dilaporkan. Laporan keuangan terbagi menjadi 2, yaitu prinsip harga perolehan awal. Yang mana prinsip harga perolehan awal ini, aset yang diperoleh pada tanggal perolehan akan dinilai berdasarkan harga perolehan awal, sehingga nantinya tidak akan menggambarkan nilai yang sebenarnya. Karena ketika aset tersebut dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap dinilai dan dilaporkan sebesar harga perolehan awal, sehingga nilainya nanti tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu prinsip nilai wajar, yang artinya ketika aset tersebut dimanfaatkan daripada tanggal perolehan, maka aset akan dinilai dan dilaporkan sesuai dengan nilai wajarnya. Maka di sini aset akan dinilai dan dilaporkan sesuai dengan nilai wajarnya, sehingga nantinya akan menghasilkan nilai yang sebenarnya. Itu merupakan prinsip nilai wajar. Selanjutnya yaitu 4, prinsip pengungkapan secara penuh. Yang menyatakan bahwa prinsip ini menyajikan informasi berupa laporan keuangan secara lengkap, yang artinya bahwa dengan menyajikan laporan secara lengkap, maka tujuannya itu untuk dapat mempertimbangkan informasi yang lebih relevan terkait apa yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan nantinya. 5, prinsip kelima yaitu prinsip penandingan, yang menyatakan bahwa pendapatan dan beban sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut dan harus dilaporkan pada periode yang sama. Di sini artinya di prinsip penandingan, pendapatan dan beban itu saling terkait, saling berkaitan, sehingga nantinya harus dilaporkan pada periode yang sama. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yang umum yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas yang diturunkan dari teori MCT. Yang mana teori entitas ini mengatakan bahwa perusahaan itu suatu entitas yang dapat menguasai aset, dan aset yang diperoleh dari pendanaan menggunakan utang ataupun ditambah modal sendiri yang dimiliki, maka akan terciptanya aset, sehingga akan sebagai acuan dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan.
yaitu dan juga persamaan dasar akuntansi yang mana aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya yaitu aset. Karakteristik aset yaitu sumber daya dapat dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Karena aset itu dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan aset itu dapat dikendali atau dikuasai oleh perusahaan. Berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu yaitu aset ini berasal dari transaksi masa lalu, bukan masa depan. Masa depan itu aset ini akan digunakan untuk masa depan, tapi berasalnya itu dari masa lalu. Dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Yang seperti saya bilang tadi, manfaat aset itu bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Ditandai adanya kas masuk, karena aset adalah berupa harta yang kita miliki, maka merupakan kas masuk. Ada beberapa pengelompokan aset, yaitu aset lancar, yaitu umur manfaat asetnya itu kurang dari 1 tahun, yaitu yang terdiri dari kas, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang harus diterima. Perlengkapan ini yaitu kurang dari 1 tahun, karena kita contohnya itu perlengkapan tadi kan, karena kurang dari 1 tahun dikatakan aset lancar, karena setiap kita menggunakan pastilah akan berkurang perlengkapan, kas, dan contoh aset lancar. Selanjutnya yaitu investasi jangka panjang atau adalah umur manfaat asetnya itu lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, saham, properti. Yaitu aset tetap, ketiga aset tetap umur manfaatnya lebih 1 tahun juga, seperti tanah, gedung, peralatan. Aset tak berwujud umur manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, seperti acita, paten, goodwill, trademark. Karena ini merupakan aset yang tidak berwujud, tidak kita lihat, tidak kita nampak, tapi termasuk aset kita yang beri manfaat kita di masa depannya. Selanjutnya liabilitas. Karakteristik liabilitas yaitu kewajiban perusahaan berasal dari transaksi masa lalu, akan dilunasi pada masa yang akan datang, adanya tanda aliran kas keluar, penurunan aset selain kas. Contohnya itu liabilitas utang usaha, utang wesel, dan lain-lain. Kewajiban perusahaan berasal dari transaksi masa lalu ini yaitu maka utang kita itu pastilah berasal dari transaksi masa lalu, nggak mungkinlah masa depan. Dan ketika kita akan melunasinya, karena itu utang, maka kita pasti akan melunasinya masa yang akan datang. Adanya tanda aliran kas keluar, karena kita ingin membayarkan kewajiban kita, liabilitas berupa utang kita kepada baik itu perusahaan lain atau kepada kreditor, mungkin seperti utang usaha, utang wesel, dan lain. Kewajiban kelompok berdasarkan jangka waktu pelunasannya yaitu utang lancar, contohnya itu utang wesel, beban ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, utang usaha. Kedua yaitu utang jangka panjang, contohnya itu utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Utang lain-lain contohnya itu utang kepada direksi dan pemegang saham. Ekuitas. Ekuitas di suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total aset perusahaannya, yang termasuk dalam akun ekuitas, yaitu terdiri dari modal pribadi, modal saham untuk PT, laba ditahan, modal simpanan untuk koperasi atau modal anggota, maksudnya di sini yaitu ketika ekuitas suatu perusahaan atau modal itu dapat timbul, yaitu dengan dihitungkan dengan adanya mengurangi kewajiban, maka timbullah modal nantinya. Seperti modal pribadi, modal saham PT, laba tahan, modal simpanan untuk koperasi, dan modal anggota. Share capital ordinary, yaitu uang yang telah ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk saham-saham biasa dan saham-saham preferensi, dan akan tetap merupakan sumber keuangan permanen selama perusahaan itu tetap bertahan. Yaitu share capital ordinary ini yaitu suatu modal dalam bentuk saham-saham biasa.
Kedua yaitu retained earnings, yaitu sebagian atau keseluruhan laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya yaitu revenue. Karakteristik revenue berasal dari aktivitas utama yang akan meningkatkan ekuitas atau modal. Revenue ini yaitu pendapatan. Karena pendapatan karakteristiknya itu meningkatkan ekuitas modal, maka pendapatan itu akan meningkatkan modal kita. Karena kan pemasukan itu. Adanya aliran kas masuk, pemasukan, peningkatan aset lain selain kas. Penurunan kewajiban tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Peningkatan aset lain selain kas ini, selain kas, pendapatan juga bisa seperti perlengkapan, peralatan, mungkin itu. Expense atau beban, yaitu pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Expense ini adalah beban. Sedangkan dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Dividen terbagi menjadi 4 jenis pembagian, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan dividen intern. Dividen itu adalah laba yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan dan akan dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Dan ini ada pembagian jenis dividen tunai, dibagikan secara tunai, artinya secara dibagikan secara cash, dibagikan dengan uang. Dividen saham itu pembagian itu berupa saham, sedangkan dividen properti seperti pembagian itu secara dalam bentuk aset. Dividennya ini, properti ini dibagikan dalam bentuk aset seperti peralatan atau perlengkapan, pokoknya dalam bentuk aset. 4. Dividen intern. Dividen intern dibagikan sebelum tahun buku perseroan itu berakhir. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran bab 1 pengantar akuntansi. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam penyajian materi, adanya kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.